Halo, saya Richard Setiawan dari Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan sekaligus mengerjakan untuk lab NetEcad untuk materi data link layer. Di sini judul labnya Use Wireshark to Examine Ethernet Frames Topology. Di part 1 kita akan mengidentifikasi hydrofields di frame Ethernet 2. Dan juga pada part 2 kita akan menggunakan Wireshark untuk mengcapture dan menganalisis frame dari Ethernet itu sendiri. Ini adalah background atau skenario-nya. Yang akan kita bahas di sini adalah layer 2, yaitu data link layer. Kemudian untuk apa yang kita butuhkan di sini, satu PC yang menggunakan Windows dan terhubung dengan internet serta sudah diinstal Wireshark. Ini instruksinya. Di part 1 kita akan membahas tentang hydrofields di Ethernet 2 frame, di frame Ethernet 2. Step pertama, jadi di sini ada tabel yang berisi tentang penjelasan dan juga panjang dari tiap-tiap field itu, hydrofield itu sendiri. Jadi preamble ini 8 bits panjangnya. Destination address dan source address ini adalah MAC address destination, dan MAC address dari sumber itu sendiri. Panjangnya 6 bits. Kemudian frame type 2 bits, data 46 sampai 1500 bits, dan FCS 4 bits. Step kedua, kita disuruh untuk melihat konfigurasi PC kita bagaimana. Di sini kita disuruh untuk melihat IP address dan juga default gateway-nya. Kalau dicontoh ini IP address-nya 192.168.1.147, yaitu ini. Dan ini default gateway-nya. Mari kita lihat untuk konfigurasi dari PC saya. IP config all. Ya, jadi kalau dicontoh itu Ethernet, kalau di saya menggunakan, kita lihat atau identifikasi yang bagian WiFi atau wireless LAN, karena saya terhubungnya di sini terhubung dengan WiFi, tidak menggunakan kabel. Jadi di sini untuk IP address-nya ini 192.168.1.4 dan default gateway-nya sama 192.168.1.1. Begitu untuk IP address dan default gateway-nya. Step 3, expand Ethernet frame in a Wireshark capture. Jadi kita disuruh menggunakan Wireshark. Di sini kita disuruh untuk mengidentifikasi apa yang terjadi kalau kita ngeping ke 192.168.1.1 atau ke default gateway-nya. Nah, kita buka dulu Wireshark-nya. Di sini dituliskan a filter has been applied to Wireshark to view ARP and ICMP protocols. Jadi kita disuruh menggunakan filter ARP dan ICMP. Kita pilihnya WiFi karena terhubungnya dengan WiFi. Kita pakai dulu filternya ICMP. Kemudian kita disuruh untuk mengeping default gateway-nya. Kita buka lagi CFD. Kita ping 168.1.1. Yang terjadi kalau di ping. Nah, jadi kalau ngeping gini, nanti dia akan nge-broadcast. Jadi kalau di saya ini, dia nggak nge-broadcast, tapi dia itu langsung ke routernya. Jadi kalau kita lihat di contoh yang di sini, nah ini, kalau itu PC-nya belum pernah terkoneksi ke IP address yang dituju, dia akan muncul seperti ini. Source-nya ini, destination-nya broadcast. Jadi dia menyebarkan ke semua perangkat lain. Jadi dia tanya, siapa yang punya IP address-nya 192.168.1.1. Kalau dia misalnya kita ke PCA ini, ke PC lain PCA, andai kata PCA. IP address-nya bukan ini, dia akan nolak. Ke PCB. Dan PCB ini memiliki IP address yang diminta ini, 192.168.1.1. Jadi dari PCB itu akan nge-reply. Nah, seperti contohnya di bawahnya, Netgear, Dell, ARP, 192.168.1.1 itu ada di sini nih. Nah,
Tapi karena di PC saya sudah terhubung, jadi dia nggak ada kayak gitu ya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini kalau di sini, ini dari 192.168.1.1-nya nge-reply. Dia tanya, siapa yang punya IP address ini? Ini adalah IP address dari PC saya. Bilang ke sini. Nah, gitu. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Nah, ini step 4, examine the Ethernet to header contents of an ARP request. Jadi kita disuruh untuk melihat kalau di ARP request itu ada apa aja. Jadi di sini di preamble, value-nya itu tidak terlihat di Wireshark. Di preamble ini berisi tentang bits yang diproses oleh hardware NIC itu sendiri. Kemudian field yang kedua ada destination address, broadcast, value-nya broadcast. Nah, kalau broadcast ini, dia MAC address-nya atau layer 2 addresses-nya itu FFFFF. Kita lihat dulu di sini. Kita cari yang broadcast. Nah, ini destination-nya FFFFFF. Sama seperti di sini. Kemudian source address, kita lihat aja kalau dari sini. Nah, ini source address-nya. Ini 80 A5 89. Nah, ini. Ini adalah MAC address-nya. Ini tergantung dari komponennya ya. Source address-nya ini. Jadi kalau di sini dijelaskan the first 6 hex number indicate the manufacturer of the NIC. Jadi 6 angka heksadesimal itu menandakan perusahaan yang bikin dari NIC itu sendiri. Kalau di sini berarti 30469A itu menandakan yang buat itu adalah Netgear. Kalau di punya saya, di sini 80A589. Itu yang bikin Azure Wave. Kita cek. Kita coba cek di websitenya Azure Wave. Kita cari 80A5. Berapa tadi? 80A589. Nah, ini di sini. 80A589 itu menandakan bahwa vendornya itu Azure Wave. Ini dia. Jadi begitu. Kita lanjut lagi. Frame type-nya. Frame type. Nah, ini. Frame type-nya biasanya atau kebanyakan itu frame type-nya 0x0806. Sama seperti punya saya, 0x0806. Di sini this will contain a hexadecimal value. Jadi nilainya itu berupa nilai heksadesimal. Ini adalah value yang biasanya dipakai. 0806 itu ARP. Kalau 0800 itu pakai IP v4. Datanya, ARP-nya. Nah, ini dia datanya. Contain the encapsulated upper level protocol. The date field is between 46 sampai 1500 bits. 46 sampai 1500 bits. Oke, kita lanjut. Ini ada pertanyaan yang sudah saya jawab dulu dan akan saya jelaskan. What is significant about the content of the destination address field? Jadi apa yang signifikan dari isi dari alamat destinasinya? Jadi frame dari PC host ini akan dikirimkan ke semua host di jaringan yang sama. Jadi dia akan nge-broadcast, dia akan nanyakan siapa yang punya IP address-nya ini 192.168.1.1. Nah, kalau dia itu PC itu punya IP address yang sama dengan ini, dia akan mengirimkan jawaban kepada PC hostnya atau PC yang memintanya dengan jawaban secara unicast. Kalau tadi dia mintanya broadcast, dijawabnya dengan unicast atau bantuan. Why does the PC send out a broadcast ARP prior to sending the first ping request? Kenapa PC itu pertama kali nge-broadcast ARP ketika minta merequest ping pertama kalinya?
Hal ini dikarenakan PC host tidak dapat mengirimkan request jika tidak mendapat MAC address destination. ARP broadcast digunakan untuk meminta MAC address kepada PC destinasi melalui IP address. Jadi karena dia tidak pernah terkonek dengan, jadi misal PC saya tidak pernah mengeping 192.168.1.1. Dia kan nge-broadcast. Nge-broadcast itu gunanya apa? Untuk mendapatkan MAC address destination-nya. Jadi dengan adanya MAC address destination, baru nanti PC bisa mengirimkan paket datanya. What is the MAC address of the source in the first frame? Jadi first frame itu kalau di sini, nah seharusnya yang ini yang merequest siapa yang punya ini, tapi di sini merequestnya langsung ke router karena saya sudah pernah terkoneksi dan dari laptop saya dilempar ke router, router baru nanti yang menanyakan lagi siapa yang punya itu. Untuk source-nya ini 80A589BA1FDB. Jadi saya tulis source MAC address-nya adalah source dari PC saya. Kemudian vendornya apa untuk NIC yang dipakai di laptop saya, yaitu Azure Wave. Dan ini tergantung dari tiap-tiap laptop. What portion of the MAC address, bagian mana dari MAC address yang merupakan OOI atau bagian sebagai penanda itu apa ya? Jadi dia penanda sebagai angka itu sebagai penanda kalau ini diproduksi oleh perusahaan mana. Kalau tadi kayak saya diproduksi Azure Wave, itu ditandakan dengan 3 oktav pertama. Jadi ini 80A589 itu sebagai penanda bahwa NIC ini diproduksi oleh Azure Wave. Kemudian what is the NIC serial number? Nah, ini serial number-nya ini FB17BO. Oh, ini seharusnya source berarti ini BA1FDB. BA serial number-nya itu adalah 3 atau 6 angka heksadesimal di belakang. Jadi kalau 3 oktet pertama itu OI, 3 oktet terakhir itu sebagai serial number-nya dari source-nya. Kita masuk ke part 2. Untuk part 2, kita menggunakan Wireshark untuk mengcapture dan menganalisis Ethernet frame. Di part 2, kamu akan menggunakan Wireshark untuk mengcapture local and remote Ethernet frame. Kemudian kita disuruh menganalisis untuk frame header fields-nya. Determine the IP, step 1, determine the IP address of the default gateway on your command. Open a command from window and issue ipconfig command. What is the IP address of the PC default gateway? Jadi kita ke sini lagi. IP address dari PC default gateway-nya. Jadi di sini default gateway-nya itu 192.168. Nah, ini. Jadi di sini akan saya tuliskan juga untuk IP address-nya ya. Address 2.168.1.4, sedangkan default gateway-nya 192.168.1.1. Start capturing traffic on your PC NIC, open Wireshark, terus start data capture. Kita ulang lagi, stop dulu. Nah, ini kita hapus saja. Nah, ini adalah data capture yang terjadi dan akan muncul di Wireshark-nya. Kembali lagi ke Word-nya. Kita ke step 3, filter Wireshark to display only ICMP traffic. You can use the filter. Jadi kita pakai lagi filternya, tapi pada bagian ini yang dipakai hanya filter ICMP. ICMP. Kalau sudah, from the command window, ping default gateway using the IP address that you record in step 1. Jadi kita disuruh untuk mengeping default gateway-nya.
Nah, oh ini berarti di sini cuma diminta IP default gateway-nya. From the command window ping, ya kita kembali ke sini untuk bisa mengecek, nanti kita ping lagi 2.168.1.1. Kita cek lagi, setelah itu disuruh apa? Oh, jadi kita setelah ping suruh berhentikan dulu, nanti akan di analisis. Kita ping. Nah, sudah berhasil. Kita disuruh meng-stop-stopnya di sini, stop capturing packets. Kemudian kita kembali ke Word-nya. Examine the first echo ping request in Wireshark. Jadi kalau di Wireshark ini dibagi 3 bagian. Bagian paling atas itu adalah bagian packet list. Ini dari sini sampai sini adalah bagian packet list. Kemudian yang bagian tengah ini adalah packet details. Jadi dia akan terdiri dari detail-detail dari tiap-tiap paketnya itu apa. Dan paling bawah itu adalah paket bits. Ini adalah isi pesan yang dikirimkan, bit-bitsnya. Dan kita kemudian disuruh untuk di paket list pane di bagian atas, kita disuruh untuk memilih first frame. Jadi yang paling atas ini, kemudian you should see echo ping request under the info heading. Ya ini, jadi dia request echo ping request. Examine the first line in the. Jadi kita disuruh untuk menganalisis di middle section-nya. What is the MAC address of the PC and IC? Ini kita sudah pilih, kita ke sini. What is MAC address of PC and IC? 80A589, 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 BA1FDP. BA1FDP. Ini adalah MAC address dari PC saya. Jadi setelah MAC address ini sudah diisi, sekarang what is default gateway or the MAC address? Jadi kita kembali ke Wireshark-nya. Jadi default gateway of the MAC address-nya ini. Karena dia ngepingnya ke 192.168.1.1, berarti ini MAC address dari default gateway-nya. 3C F652, 3C F652, kemudian FB17B, FB17B0. Nah, ini untuk default gateway MAC address-nya. Kemudian bagian 2 kita bisa mengklik ini simbol ini untuk melihat informasi yang lebih detail lagi. Ya ini. Kemudian tipe apa frame yang didisplaykan? Jadi di sini tipenya adalah IPv4. IPv4 dengan nomornya 0x0800. The last two line display in the middle section provide information about the data field of the frame. Notice that the data contains the source and the destination IP4 address information. Jadi di bagian ini IPv4. What is the source IP address? Ini source-nya 192.168.1.4. Jadi ini adalah IP address dari PC saya. Destination-nya 192.168.1.1. 192.168.1.1. Dan kita lanjut lagi. You can click any line in the middle section to highlight part of the frame hex and ASCII in the packet bits pane bottom section. Jadi di bagian bawah klik ini internet control message protocol line in the middle section and examine where it is highlighted in the packet bytes pane. Jadi kita disuruh memilih terserah bagian mana di bagian middle section.
dan akan ditunjukkan nanti di sini. Kita disuruh buka ya ini disuruh buka Internet Confirmation Protocol. Nah, ini bagian-bagiannya muncul di sini. Type-nya ini, code-nya ini, checksum-nya ini, sequence name-nya itu yang itu, data 32 base. Nah, ini sudah di tiap-tiap ini terhubung dengan bits-bits yang ada di bawah ini, yang di bagian paling bawah. What do the last two highlighted text spell? Bagian paling akhir ini apa? HI. Bagian paling akhir HI. Click the next frame ada in the top section XML echo reply from. Notice that the source and destination address have reversed because the server was the default router as a reply. Jadi kalau yang di bagian bawahnya ini kan replyan dari source-nya itu 192.168.1.1 ke PC saya, yaitu 192.168.1.4. Di otomatis pasti akan berubah dong antara source-nya dan destination-nya. Kita lihat di sini, source-nya berubah kan. Source-nya dari router saya, dan destination-nya itu PC saya sekarang. Kalau tadi source-nya PC saya, sekarang kebalik, karena dia replyan-nya atau jawabannya. What device and MAC address is displayed at the destination address? Ini Azure Web, Azure Web. Address-nya 80 80 5 89 BA 1 FTP BA 1 FTP itu device-nya ini adalah PC saya. Kita masuk ke step 7, capture packet for a remote host. Klik to start capture. Oh, jadi kita disuruh untuk mengulang capture lagi dan disuruh untuk continue without saving. Kita pilih ini, continue without saving. Kemudian kita disuruh untuk ke CMD lagi dan kita ngepingnya cisco.com. Oke, mari kita coba. Kita tetap menggunakan filternya ICMP. Ping www.cisco.com. Keluar di sini. Pingnya berhasil. Nah, sekarang beralih ke Wireshark-nya. Kita lihat disuruh apa? Balik forward-nya. Examine new data in the packet list of PAN. In the first echo ping request frame, what are the source and destination MAC address? Jadi tanya ini, source-nya apa dan destination MAC address-nya apa? Kita ke sini. Nah, ini dia. Source-nya 80A5, 89. Masih sama, kita copy aja dari yang atas. Nah, ini destination address-nya. Source MAC address-nya. Kemudian untuk destination-nya, destination-nya masih ke router ke CTE ini ya. Ya, masih ke routernya. Jadi 3C F652, 3C652, FB17,
itu destination MAC address-nya. Nah, ini source IP address dan destination IP address-nya yang akan berbeda. Kita tutup. Nah, ini source-nya masih tetap karena yang meminta kan dari PC saya ke 92.168.1.4 dan destination MAC address-nya yang berbeda. Destination MAC address-nya berganti ke 23.221.78.30. 23.221.78.30. Karena dari www.cisco.com itu akan oleh DNS akan diubah menjadi IP address-nya ini. Ini yang menandakan IP address dari cisco.com-nya. Jadi IP address dari cisco.com adalah ini 23.221.78.30. Bisa kita lihat di comment prompt-nya. Nah, ini 23.221.78.30. Compare these addresses to the addresses you receive and step 6. Kita lihat. Ini step 6. Kita disuruh untuk membandingkan. Untuk MAC address-nya tetap sama, tapi IP address destination-nya yang berbeda. The only address that change is destination IP address. Why has destination IP address change, while the destination MAC address remain the same? Jadi di sini IP address berubah dikarenakan apa ya, gini. Saya jelaskan dulu deh pakai P. Nah, bisa dilihat. Saya zoom dulu. Nah, jadi ini ada PC. Maaf, salah. Ini PC saya nih. Anggap aja laptop deh. Nah, di sini minta mengirim ke cisco.com kan. Kan di sini ada router nih. Nah, ini ada MAC address-nya. Dan di sini ada MAC address-nya. Jadi dari MAC address PC ini, dia akan mengirim ke sini dulu. Berubah jadi MAC address router. Jadi source-nya MAC address PC, destination-nya MAC address router. Nanti dari sini ke cisco.com-nya, coba aja gini, dia akan berubah lagi. Source-nya jadi, untuk source MAC address-nya itu jadi MAC address-nya router ke MAC address-nya cisco.com ini. Jadi gitu. Jadi MAC address-nya akan berubah-ubah terus sesuai dengan lompatan-lompatannya. Jadi kalau dari sini source-nya ini, destination-nya ini. Dari router mau ke sini, source-nya itu ke source MAC address-nya dari router ini, destination-nya ini. Misal ini. Ini kita hapus dulu. Misal ke router lagi. Gimana kalau ke router lagi? Ini misalnya ada router lagi. Kan di sini ada MAC address lagi nih. Jadi source-nya dari MAC address ini ke destination-nya MAC address router 2. Dari router 2 ke PC. Misal di sini ada PCB, dia akan berubah lagi. MAC address-nya untuk source-nya itu router ini, dan destination-nya PCB. Jadi gitu. Jadi MAC-nya akan berubah-berubah terus mengikuti dari tiap lompatan-lompatannya, tiap tahapan yang dilakukan. Jadi mari kita membahas yang bagian ini. The only address that change is destination IP address. Mengapa IP address-nya berubah, tetapi MAC address-nya tetap sama?
IP equal MAC address tetap sama dikarenakan setiap paket yang keluar akan melewati default gateway. Sedangkan gini, MAC address akan terus berubah hingga mencapai destination MAC address, hingga mencapai MAC address yang dituju. Oh, jadi gini bahasanya, MAC address sumber dan destinasi akan terus berubah-ubah hingga mencapai MAC address yang dituju. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, dia akan mengikuti terus MAC address-nya. Tiap root, kalau dia melewati 2 router, ya akan berubah terus ngikutin MAC address routernya. Jadi MAC address tetap sama dikarenakan setiap paket yang keluar akan melewati default gateway, sehingga MAC address destinasi menuju default di dahulu. Setelah itu sumber berubah dengan MAC address gateway dan menuju langkah selanjutnya. Jadi MAC address-nya itu tetap sama karena setiap paket yang keluar dari laptop saya ini akan ke default gateway dulu. Dari default gateway itu sumbernya akan berubah menjadi router saya, dan destinasinya kalau misalnya ke router lagi, dia akan ke MAC address router itu. Kalau nggak ke router lagi, berarti dia bisa langsung ke MAC address dari cisco.com itu. Sehingga MAC address destinasi akan menuju ke default gateway terlebih dahulu. Setelah itu sumber MAC address, MAC address sumber akan berubah dengan MAC address default gateway dan destination MAC address menjadi tujuan. Gitu. Kalau IP address-nya itu akan tetap terus, yang berubah-ubah itu hanya MAC address-nya. Jadi misalnya kalau tadi yang di page ini kan IP address-nya 192.168.1.4, sedangkan misal di sini 192.1
Maaf, kurang rapi. T168.1.1 dia akan tetap terus. Dia akan IP address-nya ini terus untuk source dan destination-nya, tapi MAC address-nya akan berubah-berubah. Dari sini dia berubah. Source-nya MAC address-nya ini, terus source-nya destination-nya MAC address ini. Dari sini ke sini berubah lagi. Source-nya ini, destination-nya ini. Dari sini ke sini berubah lagi MAC address-nya. Jadi dia mengikuti terus dari tiap lompatan-lompatan yang terjadi. Selanjutnya kita ke reflection question. Verset doesn't display the preamble field of a frame header. What does the preamble contain? Jadi preamble itu isinya apa? Kita lihat ke sini. Jadi kalau yang di tadi itu preamble digabung dengan SFD jadi satu sehingga panjangnya 8 bit. Di sini dibagi dua di gigs4gigs.org. Jadi preamble ini dimulai dengan 7 bits Ethernet frame dimulai dengan 7 bits preamble, di mana ini polanya itu 01 yang menandakan bahwa dimulainya pengiriman suatu paket dan mengizinkan pengirim atau penerima untuk mendirikan bukan mendirikan ya, untuk menstabilkan sinkronisasi bitnya. Sedangkan SFD ini sama-sama digunakan untuk mengindikasikan bahwa ini apa ya, dia akan memulai untuk pengiriman paketnya. Dan ini biasanya ini untuk SFD-nya. Jadi ini preamble dari bilangan octet ya, preamble itu. Jadi bilangan octet. Oh gini aja, 7 bits yang menandakan akan dimulainya pengiriman paket. Dimana preamble juga memiliki di mana preamble dengan SFD juga menandakan akan mulainya pengiriman suatu paket SFD biasanya memiliki nilai. Nah ini. Jadi preamble itu fungsinya untuk menandakan bahwa pengiriman paket akan segera dimulai. Begitu untuk bagian ini. Selesai sudah untuk pembahasan dan penjelasan mengenai materi data link layers, dan di kegiatan lab use Wireshark to examine Ethernet frames topology. Kurang lebihnya saya mohon maaf, jika ada kesalahan kata saya juga meminta maaf. Terima kasih.